Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Indra di channel Informasi Kepegawaian. Kali ini saya akan membagikan materi sosialisasi Surat Edaran Kepala BKN nomor 16 tahun 2023 tentang periodisasi kenaikan pangkat PNS. Bahan materi ini adalah bahan yang digunakan BKN dalam melakukan sosialisasi ke instansi daerah pada hari ini tanggal 26 Oktober 2023. Nah, karena materinya diberikan oleh BKN, jadi di sini saya akan membagikannya langsung ke Bapak Ibu semuanya. Bagi yang ingin bertanya seputar kepegawaian, silakan isi di kolom komentar. Insya Allah akan langsung saya jawab. Tapi sebelum itu, jangan lupa di like dan subscribe biar nggak ketinggalan informasi selanjutnya seputar kepegawaian. Kita intro dulu. Maksud dan tujuan. Yang pertama, sebagai pedoman bagi instansi pemerintah dalam pengusulan dan penetapan kenaikan pangkat bagi pegawai negeri sipil. Yang kedua, memberikan kejelasan bagi instansi pemerintah dalam pengusulan dan penetapan kenaikan pangkat bagi pegawai negeri sipil. Ruang lingkup sosialisasi ini membahas tentang periodisasi kenaikan pangkat yang telah diperbaharui. Selain itu, jenis dan persyaratan kenaikan pangkat yang perlu diketahui sebelum mengusulkan kenaikan pangkat serta tata cara pengusulan kenaikan pangkat. Periodisasi kenaikan pangkat tertuang pada Peraturan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 yang menyatakan bahwa periodisasi kenaikan pangkat terdiri atas 2 periode, yaitu 1 April dan 1 Oktober setiap tahunnya. Pelaksanaan 2 periode ini tentunya merugikan PNS yang misalnya pada saat tertentu sudah memenuhi persyaratan untuk naik pangkat, namun belum dibukanya waktu pengusulan membuat kenaikan pangkatnya tertunda. Dalam hal visi misi percepatan layanan, termasuk dalam aspek administrasi kepegawaian, maka dikeluarkanlah Peraturan BKN Nomor 4 Tahun 2023 tentang periodisasi kenaikan pangkat PNS yang terbaru, yaitu sejumlah 6 periode yang dimulai pada tahun 2024. 6 periode tersebut adalah TMT 1 Februari, 1 April, 1 Juni, 1 Agustus, 1 Oktober, dan 1 Desember. Artinya, setiap 2 bulan, PNS berkesempatan untuk mengusulkan kenaikan pangkatnya. Berikut adalah timeline penetapan kenaikan pangkatnya. Persyaratan dan jenis kenaikan pangkat. Yang pertama, kenaikan pangkat reguler. Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada PNS yang menduduki jabatan pelaksana, melaksanakan tugas belajar, dan ditugaskan di luar instansi pemerintah. Kenaikan pangkat PNS yang mengakibatkan pindah golongan dari golongan 2 menjadi golongan 3 dan dari golongan 3 menjadi golongan 4 harus mengikuti dan lulus ujian dinas yang ditentukan kecuali bagi kenaikan pangkat yang dibebaskan oleh ujian dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, kenaikan pangkat pilihan. Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada PNS yang tidak menduduki jabatan pelaksana, menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan keputusan Presiden, memiliki kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam melaksanakan tugas dan jabatan,
menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara, memperoleh surat tanda tamat belajar atau ijazah, melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki, telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar. Tata cara pengusulan kenaikan pangkat. Yang pertama, kenaikan pangkat diusulkan secara digital. Kenaikan pangkat PNS golongan 4C ke bawah diusulkan oleh PPK instansi melalui aplikasi SIASN. Kenaikan pangkat PNS yang menduduki JF Utama, JPT Utama, dan JPT Madya melalui SIAPP Sekretariat Negara. Setelah usulan kenaikan pangkat dikirimkan melalui aplikasi SIASN dan SIAPP, penetapan perteks secara digital dilakukan oleh BKN. Usulan kenaikan pangkat yang memenuhi syarat ditetapkan pertek oleh BKN melalui aplikasi SIASN. Selanjutnya, PPK di instansi menetapkan SK kenaikan pangkat dengan menggunakan tanda tangan elektronik. BKN Pusat menetapkan SK kenaikan pangkat golongan 4C ke atas selain JPT Utama, JPT Madya, dan JF Utama. Hal-hal yang harus diperhatikan bagi Bapak Ibu pada pelaksanaan kenaikan pangkat di tahun 2024 ini. Yang pertama, pengusulan kenaikan pangkat pada tahun 2024 wajib melampirkan SKP ataupun dokumen hasil kinerja periode tahun 2022 dan tahun 2023. Khusus untuk periode tahun 2023, sudah wajib menggunakan e-kinerja. Masing-masing PNS wajib mengisi kinerjanya yang telah disetujui oleh atasan melalui aplikasi e-kinerja. Jika tidak, maka secara sistem BKPSDM tidak dapat mengusulkan kenaikan pangkat Bapak Ibu ke BKN. Yang kedua, ketentuan jabatan fungsional. 1. Pejabat fungsional yang akan diusulkan kenaikan pangkat menggunakan angka kredit hasil konversi predikat kinerja. Pejabat fungsional yang tidak dapat diangkat dalam jenjang jabatan setingkat lebih tinggi karena tidak tersedia kebutuhan jabatan, maka dapat diusulkan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi paling banyak 1 kali setelah memenuhi persyaratan yang berlaku. Yang ketiga, dalam hal pengangkatan dalam jabatan fungsional, melalui pengangkatan pertama, pegawai negeri sipil belum diangkat dan dilantik dalam jabatan fungsional, maka pegawai negeri sipil yang bersangkutan tidak dapat diberikan kenaikan pangkat reguler setingkat lebih tinggi sampai pegawai negeri sipil tersebut diangkat dalam jabatan fungsional. Yang keempat, bagi pejabat fungsional yang akan naik pangkat bersamaan dengan naik jenjang jabatan, wajib melampirkan bukti mengikuti dan lulus uji kompetensi. Demikianlah materi sosialisasi Surat Edaran Kepala BKN nomor 16 tahun 2023 tentang periodisasi kenaikan pangkat PNS. Mudah-mudahan bisa bermanfaat serta menambah pengetahuan bagi Bapak Ibu semuanya. Sebelum video ini saya akhiri, jangan lupa di like dan subscribe biar nggak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya seputar kepegawaian PNS maupun P3K. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.